A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur selalu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah limpahkan kita rahmat dan karunia-Nya, di mana teman-teman semua atau orang-orang yang menonton di sini dapat beraktivitas atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita junjungkan salawat dan salam, kita junjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah tunjukkan kita kepada jalan keridhaan Allah taala, di mana beliau tunjukkan kita dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang maju akan akhlakul karimah dan tarbiyahnya. Begitu kan kepada kita, sebagaimana kita sebagai orang muslim atau orang-orang yang beriman selalu senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Teman-teman semua, kita tahu bahwasanya di zaman Rasulullah SAW, beliau rela mati-matian berdakwah untuk memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di mana ini bertujuan untuk menggapai surganya Allah Taala. Begitupun dengan kita disuruh atau diwajibkan sebagai umat Muslim untuk berdakwah, bukan hanya seorang dai maupun ustaz saja, melainkan semua aspek Muslim, orang-orang Muslim maupun orang-orang beriman diwajibkan untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang beriman lainnya atau orang Muslim lainnya untuk beriman, maupun memerangi orang-orang Muslim, sebagaimana yang Allah Taala firman dalam surah Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu orang-orang segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang dari mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Begitupun kajian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, itulah tentang implementasi dakwah dalam keluarga. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab, artinya daya du'u, yang mana itu dalam bahasa adalah mengajak atau menyeru. Secara definisi berarti adalah mengajak atau menyeru orang-orang untuk taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat dan akidah Islam, dan juga syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dakwah sangat dianjurkan bagi umat Muslim, karena dalam dakwah kita dapat mengajak kepada yang makruf dan mencegah kepada yang kemungkaran, dan di mana ini bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Dakwah merupakan usaha di mana kita dapat mengajak seseorang dari yang kurang islami menjadi seseorang yang tahu tentang Islam. Begitupun urgensinya dalam dakwah dalam keluarga, di mana kita dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai tuntunan Islam, yang mana aspek-aspek dakwah ini harus diajarkan kepada setiap anggota keluarga, baik itu seorang ayah, ibu, bahkan anak sekalipun. Karena dari keluarga ini diperlukan dakwah untuk pertama kalinya. Keluarga merupakan lingkungan pertama kali bagi manusia. Sebelum manusia mengenal tentang lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, manusia lebih mengenal pertama kali rasa, rupa, dan suara dari lingkungan keluarga. Karena dari keluarga ini pula lah manusia lebih pertama kali mengenal pendidikan jauh sebelum lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dakwah dalam keluarga juga harus dianjurkan untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang akan mampu meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan mampu mencetak generasi-generasi yang akan meneruskan dakwah-dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ketika awal mula berdakwah itu dilakukan dalam lingkungan kerabat-kerabatnya terlebih dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 114,
Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Di sini membangun keluarga dakwah berarti ialah merupakan cara kehidupan keluarga bagi para nabi dan juga para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan syahidin, siddiqin dan syuhada. Salihin, siddiqin, syuhada. Jadi maksud keluarga dakwah itulah keluarga yang minimum dapat adalah yang memenuhi kebutuhan pokok minimumnya sebagai keluarga-keluarga yang dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lainnya. Oleh karena itu, esensi dakwah dalam keluarga ini adalah di mana kita dapat mengajak keluarga lain atau orang-orang lain untuk mampu mengajak kepada jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bermula dari sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid bagi anggota keluarga pria adalah bukan wajib. Tepat waktu menunaikan zakat, bergaya hidup, infak fi sabilillah seperti sedekah, wakaf, jihad harta, al-jihad bi Allah, selain itu menghidupkan puasa sunnah. Dan juga selain itu wajib sukun pada sisi keluarga, membudayakan zikir, doa dan tilawah sebagai hiburan utama bagi anggota keluarga. Yang kedua adalah pilar ilmu. Nah, dari pilar ilmu kita dapat mengenalkan anggota-anggota keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara jalan untuk mengarahkan kepadanya. Karena sebab ilmu yang terpenting adalah yang diajarkan kepada anggota rumah tangga adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara-cara untuk menggapai jalannya Allah taala kepada Allah taala. Itu. Yang kedua adalah pilar ekonomi. Mana pilar ekonomi merupakan salah satu bagian utama untuk menciptakan keluarga dakwah. Banyak kita ketahui bahwasanya banyak anggota keluarga tercerai-berai karena rusaknya hubungan ekonomi. Karena dari ekonomi pula bekal lain dibutuhkan oleh keluarga adalah kecukupan ekonomi. Demi ketentraman fisik lahiriah seluruh anggota keluarga. Yang dimaksud ini adalah di mana kita sebagai anggota dakwah sangat diperlukan kecukupan ekonomi, tak hanya kebutuhan pokok saja melainkan kebutuhan ekonomi, yang mana kita dapat belajar menabung demi masa-masa sulit yang akan datang untuk membangun tegaknya ibadah, untuk membangun keluarga secara lahiriah dan batiniah. Jadi jika kita melihat pada tujuan dakwah, berarti pertama kali yang diseru untuk berdakwah ialah keluarga, di mana apabila keluarga baik dalam mendapatkan ilmu dakwah, maka secara tidak langsung akan memperbaiki ketentraman sosial dan masyarakat lainnya. Jadi teman-teman lainnya, dakwah ini keluarga ini merupakan fondasi utama bagi masyarakat muslim untuk menggapai membangun istana masyarakat muslim sebagaimana yang didambakan oleh Rasulullah SAW, yang mana dari keluarga kita dapat mencetus generasi-generasi penerus bangsa yang akan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Dari dakwah, apabila pondasi kuat lurus agama dari seluruh anggota keluarga, maka lurus pula maka terciptalah kedambaan dan ketentraman bagi masyarakat sosial lainnya, masyarakat muslim sosial lainnya. Tapi apabila tercerai-berai suatu anggota keluarga, rusak semua amalan ibadah yang ada di dalamnya, maka tercerai-berai pula lah
maka rusak pula lah tatanan sosial masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat muslim harus diperhatikan lagi tatanan keluarga yang kita bangun, apakah mampu menerima Allah Subhanahu wa taala atau masih ada beberapa hal lain yang kita perbaiki lagi. Oleh karena itu, kita sama-samalah untuk menjunjung dakwah ini dalam keluarga. Semoga kita termasuk orang-orang yang solehah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, itulah dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.